Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Wijaya, NIM 062, akan mempresentasikan tentang peraturan tata kelola K3. Pengertian K3. K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. K3 juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pada pasal 87, K3 adalah salah satu hal penting yang wajib ada dan diterapkan oleh semua perusahaan. Sedangkan menurut PP Nomor 50 Tahun 2012, K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan K3. K3 memiliki 3 tujuan utama dalam pelaksanaan yang berdasar 1. Melindungi dan menjamin keselamatan kerja, tenaga kerja, dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sedangkan tujuan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86 ayat 2 yang berbunyi untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup yang diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 2 adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruang-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja, dan atau yang berada di ruangan atau lapangan. Syarat-syarat K3. K3 mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan, dapat memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Selanjutnya, dapat memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Pengawasan K3. Pada UU Nomor 1 Tahun 1970 pada bab 4, para pegawai menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya UU ini dan membantu pelaksanaannya. Untuk membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Pembinaan K3. Pada pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan maka pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dalam pencegahan kecelakaan, pemberian pertolongan pertama,
pada kecelakaan, dan juga pengurus harus menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat ditimbul dalam tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin syarat tersebut di atas. Pelanggaran ketiga. Pelanggaran ketiga ini diatur pada pasal 15 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1970 yang menyatakan dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Selanjutnya, metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang sebagaimana diatur dalam lampiran 1 pada PP nomor 50 tahun 2012. Pada pelaksanaan rencana K3, perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri yang harus meliputi penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik, dan juga proses perawatan lanjutan. Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instalasi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya. Analisis kecelakaan kerja. Analisis kecelakaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas kejadian kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja yang merupakan bagian penting program pencegahan kecelakaan. Analisis kecelakaan kerja difokuskan untuk mencari frekuensi kecelakaan, mencari sumber penyebab kecelakaan, dan alat perencanaan K3. Pengusaha dapat menyusun rencana K3 harus berdasarkan yang pertama, hasil penelaahan awal yang merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan. Yang kedua, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian. Saya ulangi, yang kedua adalah identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, evaluasi K3. Dalam PP nomor 50 tahun 2012, evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan harus meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3, serta frekuensinya disesuaikan dengan objek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Yang kedua, audit internal SMK3. Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Perbaikan K3 untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3.
pengusaha atau pengurus perusahaan tempat kerja harus melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK 3 secara berkala. Dan tinjauan ulang SMK 3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang, dan jasa, termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Sedikit harus meliputi sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap kebijakan K3. Yang kedua, tujuan, sasaran, dan kinerja K3. Yang ketiga, hasil temuan audit SMK 3. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK 3. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.